Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama gue Dels. Spin bass. Kali ini buat ngelanjutin cerita yang di kebun. Ya, ini orang kan punya janji sama kita ya. Jadi ente yang penasaran yang bukan kemarin ente, itu, yang gua kemarin tentang nanyain tantangan soal siapa sih Ipan. Oke, si Yang Ipan ceritanya pesugihan ya. pesugihan. Jadi Gue udah sering kontak dia nih, cuman dia belum bisa ini udah 3 hari yang lalu nih. Untuk apa namanya, gue udah kontak udah 3 baru sekarang nih dia ada waktu. aduh macu mungkin maklum. Makanya gue datang ke tempatnya dia nih, abis disuguhin ini nih. Dan Endorse. biskuit. Ya, tapi nggak gue sebutin. Ya. Endorse pokoknya, endorse inilah endorse apa namanya ya, black endorse. Oke, jadi pertama-tama gue mau salam-salam dulu nih buat teman-teman yang nonton, Pin. Mudah-mudahan yang nonton dikasih kesehatan Ya, yang cukup, rezeki yang rezeki cukup. Iya. Yang penting itu ya, sehat dan rezeki yang cukup ya, Pin. Iya. Paling Oke. utama lah. Paling utama. Jadi, ente mau nanya apa nih, Pin nih? Si Ipan. Ya intinya Terusin nggak si usah Ipan. ini ya, terusin yang kemarin lah. Terusin si Ipan. Penasaran ente? Penasaran banget ya, dulu gue pikir apaan, apa teror ceplok, apa teror radar ya. Jadi, makanya kemarin tuh kan gue nanyain apa sih terornya, kenapa gue penasaran. Jadi katanya intinya nggak tahu gimana ceritanya, terornya katanya di waktu ke rumahnya Ipan, nggak tahu lah ceritanya gitu. Oh, Teror katanya sampai ada 3 kali teror, gila. Karena Beda-beda, gila nggak? Oke. Teror sampai 3 kali beda-beda. Kacau. Emang yang awal apaan? jadi yang video kemarin yang tentang pesugihan ini Iya, pesugihan sih sebenarnya Ipan, yang pesugihan yang katanya ke gunung apalah gitu kan ya. ada gunung Satu desa lah desa. gitu. Jadi sebenarnya menarik, Pin. Wang Goib. Sebenarnya menarik, Pin, kita kalau ngebahas tentang pesugihan. Menarik gitu. Cuman ya ini yang dikisahkan ya Cuman kejadian kita bukan sebentar dulu ya. Maksudnya kita bukan mau nyinggung atau nyindir yang lagi melakukan ataupun yang sudah jadi melakukan. sebelum dan sesudah ini kita minta maaf kalau memang Ya. nggak ada kata-kata intinya untuk menyinggung hal-hal yang seperti Ya, itu ya. ya, gitu. ya. Kita mau nyeritakan tentang cerita temen, Ya, betul. pengalaman temennya Betul, dia betul, tuh betul. yang namanya Ipan gitu loh. Gue lupa inget, Pin. Ini kejadian tuh antara tahun 2005 atau 2006 sebenarnya gitu. Gue lupa inget. Ya lu kan ceritanya dari Ipan baru-baru bulan-bulan ini kan. Gitu. Karena kan si Ipan ini kan saat itu, dan gue pun masih labil gitu kan, masih umur ya anggap belasan tahun atau 20 tahunan lah gitu, dan itu masih Ini lumayan lama juga. lumayan, Pin, asli. Tahun 2000-an itu. Lumayan. Nah, gini, Pin, sebenarnya kalau ngomongin masalah pesugihan itu, si Ipan ternyata emang sebelumnya tuh udah sempat pernah gitu, Pin. Terakhir yang gue inget, intinya gini, lu cerita terakhir inget tentang pesugihan uang gue gini tuh, si Ipan tuh disuruh, pokoknya dia inget terakhir dia mau nyembelih ayam, inget sama bapaknya, akhirnya ngajak si Bani balik kan. Nah akhirnya lu bilang, nah dari situ tuh perjalanannya dia pulang dari situ katanya berapa hari atau minggu kemudiannya katanya teror. Nah Ya, itu yang gue bikin penasaran, Oke, itu apa sih gini. terornya Jadi gitu gini, loh. Pin. Jadi gue ngomongin masalah dari awal dulu ya. Ngomong dari permasalahan awal, kenapa sampai si Ipan ini sehabis melakukan pesugihan itu terus dia diteror gitu. Nah, gua ceritain dari awal dah, tapi agak gue persingkat lah gitu. Nah, di awal tahun itu tuh gue pun sebenarnya nggak tahu sebelum si Ipan ini cerita. Dia dulu pernah sebenarnya, Pin, melakukan pesugihan dulu. Nah kan pernah. itu dia lakuin. Betul, ini kan yang terakhir dia cerita, yang gagal ini. Oh, sebelumnya udah pernah. Sukses. Gitu. Jadi tapi lain cerita dong, maksudnya dia pesugihannya ini kan uang goib. sama Pin. Oh. Sama. Jadi saat itu dia melakukan pesugihan itu inti Atau mungkin lokasinya beda. lokasi beda, justru makan itu. Jalurnya tetap itu. Jalurnya sama untuk mengambil uang goib gitu. Nah, Kecanduan dong. kurang lebih seperti itu, Pin. Jadi kegiatan dia gitu. Kacau juga tuh, Pan. Jadi dia jadi seakan-akan gini, Pin. Seakan-akan ya. Dia ngerasa bahwa dia pesugihan itu sukses, nggak ada tumbang, nggak ada apa, dia lakukan lagi. Ternyata pas dia balik lagi ke tempat yang dukun pertama ini yang sukses ini, si dukun ini udah nggak nerima lagi, udah nggak bisa lagi. Karena itu Akhirnya katanya pindahlah dia ke lokasi nyari lain, yang ketemu lah lain. si Bani. Gitu.
Bani yang ngajakin. Karena yang dari awal ini sebenarnya bagus, Pin. Awal ini sebenarnya bagus karena si kalau kata gue nggak ada bagus-bagus ya sih, kayak ya, gitu. Maksudnya udah gitu, cukup Iya, sampai iya. situ gitu kan. Udahlah sampai situ, jangan diulangin lagi. Iya, harusnya begitu. Karena dia suka judi, diterusin lagi, habis lagi. Nah, cerita inilah yang bakalan kita bahas. Itulah gitu, orang-orang Pin. yang nggak bersyukur lah sebetulnya Ya, gitu loh. Gini, Pin. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang kejadian yang sebelumnya itu ya, tentang terakhir kejadian dia Yang pas mana nih? pas yang dia mau dia pesugihan pertama, yang kedua? yang kedua. yang terakhir Karena- nih ngomonginnya. Karena yang kedua ini gini, Pin. Pokoknya nih gue ceritain yang pertama. Yang pertama itu dia berhasil mendapatkan uang 20 juta, Pin. 20 juta. Ya, kecil itu mah tuh. Dulu yang, gede, dulu. yang terakhir sampai miliaran Oh iya, kemarin ceritakan. dulu gede, Pin. Oh. Segitu. Jadi terakhir dia ada seorang ini, Pin, ada seorang kayak kakek-kakek, kayak musafir gitu. Tiba-tiba si kakek-kakek ini tuh minta simple, Pin, mintanya. Simple. Minta dibeliin rokok cerutu gitu. Minta rokok. Itu ketemu di satu tempat gitu. Nggak tahu pokoknya dia ya maksudnya tiba-tiba di suatu tempat tiba-tiba ada kakek-kakek minta dibeliin cerutu. Karena uangnya itu di kantong nggak ada, Pin. Uang tuh ada di rumah. Maksudnya oke Pak, saya beliin saya beliin rokok, tapi saya pulang dulu ngambil uang. Bapak tunggu di sini. Nggak mau, saya pengen sekarang, kata si kakek itu. Harus sekarang. Gila. Tapi di kantong nggak ada, Pin. Maksa dong. Kurang lebih seperti itu. Iya, Kurang lebih iya, seperti itu. Cuman ada sesuatu keanehan aja sih kalau Jatuhnya di bagi situ gua. habis, Pin. Jadi ternyata dari kisah kejadian ini kenapa waktu pas si kakek ini anggaplah kita kasih, Pin. Itu nggak bakalan habis, Pin. Paham gue, itu kayak satu persyaratan sebetulnya. Cuman dia nggak si Ipan tuh nggak Dia jatuh bahwa lagi itu tuh situ. persyaratan dari pesugihan yang pertamanya dia. Gitu. Jadi Dari situlah udah mulai. artinya gini, Pin, duit yang pertama dia ambil dari pesugihan pertama itu dia nggak boleh makan sendiri, tapi harus dibagi-bagi juga gitu, Pin. Sebetulnya gitu. Nah, kita ceritain ini yang kedua lah. Nah, yang kedua ini kita cerita tentang yang terakhir itu pas pemotongan ayam. Kan dia tiba-tiba tanpa sadar tuh di pikiran dia tiba-tiba ada bokapnya. Menurut cerita katanya kalau misalkan si Ipan itu sampai benar-benar memotong si ayam itu, Nyembelih itu ya. ya katanya sih bapaknya insya Allah wallahu alam gitu. Bener kan? Kecurigaan gue bener. Gitu. Kemarin tuh yang cerita di Indo di luar tuh yang kemarin tuh sambil ngopi, gue udah curiga ini kayaknya pasti Ada sesuatu hal gitu. Bokapnya, soalnya ada hubungannya sama bokapnya gitu teman-teman. Tuh ya kan, lanjut. Oke, jadi pas kejadian itu kan si Ipan kan nggak diambil lah uang sama sekali. Terus dia langsung narik si Bani, balik udah nggak bener ini, balik kata si Ipan kan. Maksa, dan itu si dukun pun udah diem aja si dukun. Terus balik nyampe ke rumah, si Bani pulang dalam selang 1 hari. Zaman itu kan masih zaman telepon rumah, Pin, gitu. Si Bani nggak ngehubungin. Nah, tiba-tiba bapaknya si Ipan tuh nelpon Bani gitu. Sebenarnya nelpon gua sih gitu kan. Del katanya, Bani ada nggak? Ada sih kayaknya di rumahnya. Nanti tolong bilangin Bani ya suruh ke rumah Om gitu, kata bapaknya si Ipan. Ada apaan ya Om? Karena gua nggak tahu, Pin, saat itu. Akhirnya gua ke rumah Bani. Nah, pas gua ke rumah Bani sedikit lah Bani cerita tentang si Ipan. Nah, si Bani katanya nganter si Ipan ke suatu tempat gitu. Ya. Itu nganterin yang terakhir gitu. Singkat cerita gue ke rumahnya si Ipan lah. Gue berdua masih Bani. Nah, terbukalah kita sama bapaknya gitu, sama bapaknya Ipan. Bahwa Ipan tuh begini. Kenapa Ipan ini selama ini? Nah, saat itu gue ke rumah Bani itu udah ketiga harinya, udah ketiga harinya setelah dari sana. Ketiga harinya gitu kan, karena si Bani pun belum fit gitu. Ya akhirnya ya gimana gitu kan, ini si Ipan kenapa gitu, kok tiba-tiba dia ngurung di kamarnya, terus masa dalam 3 hari badannya. Tapi kalau depresi mah enggak ya? Enggak sama sekali. Cuman depresi. Kalau depresi kan biasanya kan cerita atau misalkan kayak guling-gulingan terus dia ngomong sendiri segala macam. Ya atau ya meracau lah kayak gitu. Kayak gitu. kayak ODGJ gitu. Kurang lebih enggak sama sekali. Awalnya sih seperti itu, enggak, Pin. Kayak lu ODGJ. Nah, singkat cerita si bapaknya ini nanya, ini Ipan tuh habis dari mana, Bang, katanya.
Bani tahu nggak, akhirnya Bani cerita lah gitu. Si Bani itu nganter ke suatu tempat gini-gini terus melakukan hal seperti ini gitu. Bapaknya situ nangis. Di situ bapaknya terbuka Pin. Maksudnya Bani sampai cerita sampai detail sampai yang apa lo teman-teman katanya yang ngebayang muka bokapnya itu. Nah itu dia. Nah bapaknya pasti lah bapaknya nggak pasti sedih lah. Justru gini Pin, kenapa kok bisa terjawab itu jawaban itu gitu. Jawaban bahwa kalau misalkan si ayam itu kepotong bapaknya meninggal, ternyata kontak Pin. Ada perasaan aneh. Bukan perasaan aneh, justru kenyataan. Si bokapnya kan? Justru kenyataan. Itu bapaknya antara sadar dan nggak sadar Pin katanya. Nih Om nih katanya antara sadar nggak sadar. Si Ipan ini ketika pas saat momen itu ya. Pas saat momen itu dan jam itu katanya. Itu kalau nggak salah kurang lebih jam 11 malam katanya Pin. Itu bapaknya tiba-tiba si Ipan tuh ada di depan muka bapaknya. Sama kalau gitu bareng. Sambil bawa pisau gitu. Udah mau digorokin bapaknya. Sedangkan si Ipan ada di sauna kan. Dan itu mimpi apa kayak nyata gitu buat babenya. Menurut bapaknya tuh katanya antara gimana sih nyata dan tidak nyata. Paham gue ya. Kurang lebihnya seperti itu. Akhirnya si Bani cerita lah. Udah ke situ gue menjurus kebayang prediksi udah ke situ gue. Jawabannya itu Pin ternyata. Dan itu kenyataannya seperti itu gitu. Itu masih bagus tuh anak tuh ya, masih diingetin gitu sama mungkin ya sama ilahi lah ya, diingetin sama Tuhan ya. Bapaknya haji ada. Oh iya. Terus imam masjid di samping rumahnya. Berarti memang kalau Sunda bilang mah aya nu ngagareuah. Ya. Tahu enggak temen ngagareuah tuh kayak apa ya? Ngagareuah tuh kayak ada yang ngingetin lah gitu. Jadi yang sempat gua bahas Bin ya, si Ipan itu orang berada lah. Rumahnya gede Pin. Oh ya ngomong-ngomong gua ngomong lu cerita Ipan tuh orang mana sebetulnya aslinya? Orang Bogor. Sunda. Oh, gua pikir emang orang Jakarta lah kayak si Bani, gua pikir. Si Bani kan Betawi sengklek dia mah. Gua pikir itu. Rumahnya gede Pin, rumahnya gede. Jadi di sini banyak halaman. Nah, kebenaran bapaknya tuh di sampingnya ada Bogor masih daerah masjid. Bro. Masjid. Jadi bapaknya tuh kayak ngewakafin masjid itu di samping rumahnya gitu. Jadi banyak orang yang salat di situ. Bentar dulu nih. Gua tanya lagi. Kekayaan yang keluarganya Ipan punya itu dari bokapnya, emang dari hasil bokapnya apa dari yang hasil bapaknya? Bukan yang pesugihan pertama itu buat dia pribadi berarti. Bapaknya bisa dibilang ya pengusaha atau punya usaha atau gimana, kerja apa mungkin ya? Apa sih? PNS. Anggapnya PNS. Oh iya. Gua nggak mau nyebut konsultan sebenarnya, konsultan. Wajar lah. Dari teror pertama yang cerita si Ipan dari si Ipan sendiri yang cerita ya, karena kan buka ke kita setelah kejadian ya, setelah kejadian. Jadi gue ceritain dari awal Pin. Si Ipan yang ceritain dari awal sampai dia sembuh kan. Dari cerita pertama tuh si Ipan awalnya nyampe rumah apa sih namanya, dia nggak bisa jalan, lumpuh setengah. Yang bekas apa sih, bekas berendam di air sungai. Oh iya, inget. Nah dia sampai rumah dia ngerasa gitu Pin. Pokoknya syarat-syarat yang dijalanin lah gitu. Dia lumpuh setengah, dia nggak bisa bangun, dan bahkan dia nggak bisa ngomong. Istilahnya minta air, haus gitu, minta air ke orang tuanya itu nggak bisa Pin. Di besokan harinya baru tapi kan itu hasil ulahnya sendiri bro. Hasil ulahnya sendiri. Ini kan gue ceritain tentang teror-terornya gitu. Setelah kejadian dia mengalami ini gitu, sampai dia ya alhamdulillah selamat gitu. Masih penasaran terornya, lanjut. Selamat apa gitu. Sih gitu. Nah nyampe besokannya ibunya ke kamarnya tuh Ipan nggak bisa sama sekali gerak. Dia cuman kayak kendip-kendip gitu. Terus jadi pakai isyarat gitu. Ipan kenapa kata ibunya gitu. Ya karena ibunya tahu dibawa ke kayak koma dong. Kayak koma kurang lebih. Tapi dia dalam pulang dari sana dia ngedip gitu. Misalkan emaknya ngomong Ipan aus gitu, ngedip doang. Dia pulang dari sana tuh gila. Akhirnya saat itu juga di hari kedua itu si Ipan dibawa ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, yang anehnya Pin itu udah di ronsen, udah diapain, nihil. Biasanya kayak gitu. Nihil. Gue tahu, maaf ya gue sih bukan so tahu. Apalagi zaman dulu yang tuh. Yang gue dengar dari umum. Biasanya. Apalagi zaman dulu alat belum canggih segala macam. Gitu. Dan kebetulan Pin, di rumah sakit itu tuh
dokternya tuh Kopi dong bro, maaf bro. Ntar santai dulu sebentar bro. dikat ngopi dulu brother, soalnya ada biskuit temennya. Barengan lah ngopi, lu juga ngopi di rumah kan, sambil nonton Nah. acara berpacu dalam kopi. Oke, lanjut. Nah, kebetulan tuh dokternya itu tuh kenal sama bapaknya si Ipa. Dan kebenaran juga si dokter ini tuh rada-rada ngerti Pin. Pak, Ngerti apa nih? Ngerti medis atau ngerti apa? Ngerti di luar medis Kan Pin. luar Di medis juga lu gila. Hebat Karena tuh kan, dokter tuh. karena kan ini kan Keren-keren Pak dokter. kan ini udah diperiksa medis. Ternyata di medis nihil. Tanpa ada. Cuman memang kebetulan dia punya apa-apa. kelebihan. Nah, kebetulan si dokter yang punya Dokternya. kelebihan, akhirnya Pak, ini bukan medis. Cobalah ke jalan alternatif. Artinya ke orang pinter lah yang Kenapa ngerti nggak hal dia seperti aja ini. sekalian kan? Oh dia mah nggak ngerti Hanya itu itunya. aja, hanya itu aja. Cuman paham dari itunya aja. Cuman cara untuk jalurnya. mengatasinya nggak begitu ini. gitu. Paham ya. Nah, di hari ketiga, Pin, ini dimulai terornya, Pin. Ini menurut cerita Ipan ya. Dengerin nih teman-teman nih, teror ini yang gue tunggu-tunggu. Dan jam ini nggak pernah lepas, Pin. Pasti di antara jam 11 malam sampai jam 3 subuh itu disiksa si Ipan. Diteror. Artinya Maksudnya diteror. disiksa? Diteror. Disiksanya gini, Pin. Jadi setiap jam 11 malam itu si Ipan udah sebenarnya udah bisa mulai gerak gitu kan, udah bisa mulai duduk gitu kan. Terus bengong-bengong sendiri katanya gitu kan. Udah lumayan lah, udah nggak ini ya. Itu tiba-tiba kata si Ipan dari dia bengong itu tuh ada yang ini Pin, ada yang kayak nyamuk gitu Pin di belakang dia. Dan itu bekas cambuknya, anehnya tuh di belakang tuh ada bekas cambuknya tuh ada gitu Pin bekasnya. Bekas cambukannya. Segitu ya? Kenapa bisa gitu ya? Teman-teman ada yang pernah ngalamin gini nggak? Yang pernah ngalamin benar-benar Tulis kayak komentar. kayak apa sih, kayak di mungkin anggaplah dihajar gitu. Ini mau dicambukin dan itu ada bekasnya brother. Padahal kalau kasat mata nggak ada yang mukul. Nggak ada. Kalau emang ada yang ngalamin kayak gitu ya komen aja deh gitu. Ada. Lu punya pengalaman apa gitu? Dan itu ada Boleh bekasnya gitu. Maksudnya itu ada bekasnya gitu. Iya. Di jam 11 malam Segitu itu gitu. dia tiba-tiba ada yang nyambuk dia Pin. Pret. Wah, sakit kan. Tepar lagi. Terus jam 12 lagi dia didatengin sama kayak dia bilang ya, menurut dia gitu. Dia mukanya cantik Pin. Cantik mukanya. Tapi badan Cewek dong. Cewek cantik Pin. Tapi pakai kemben bentuknya. Kayak kemben. Nggak ada bawahannya. Kemana udah kayak ini dong bro, kayak apa ya, kerajaan kayak gitu ya? Tapi nggak ada bawahannya Pin. Maksudnya? Ular Pin. Itu Wah. nggak ada buntutnya. White Snake Legend. White Snake Legend. Itu nggak ada. Dan itu si Ipan ngerasa di badannya tuh dilingkarin sama si Ular itu. badan ular itu. Ngerasa dijepit gitu. Nah, ntar dulu. Itu nggak ada bahasa, nggak ada. Maksud gua gini, ketika momen ini terjadi nih, itu ketika nggak ada orang tuanya, ya mungkin lagi nunggu dia lagi sakit gitu. Orang tuanya di sebelah kamar. Ya, berarti kan nggak lihat dia langsung kan, otomatis. Bukan nggak ngeliat langsung, justru si Ipan jerit-jeritan, masa keluarnya yang nggak Oh, dia ngerasa begitu, orang tuanya nih ngapa ngelihatnya sih biasa aja gitu. nggak ngedenger sama sekali, nggak kedengeran sih. Cuman dianggapnya tidur ya. Padahal jerit-jeritan itu samping sebelah kamar gimana sih? berarti itu minta tolong tuh anak. Orang pasti minta tolong, tapi dia bilang Cuek aja gitu orang tuanya, ya bukan cuek karena bukan nggak peduli. bukan nggak peduli, emang nggak tahu. Iya. Nggak kedengeran sama sekali. Tapi emang rata-rata ya itulah goib kayak gitu lah. Dan itu pas kejadian itu si yang pertama yang nyambuk nggak ada Nggak rupanya. ada. Terus yang kedua itu si Putri Nah itu cantik padahal itu. ntar dulu yang dicambuk itu padahal orang tuanya di situ ya nungguin dia sakit padahal Sebenarnya ditemenin gitu. itu. Terus yang kedua itu si Putri itu tanpa ngomong sama sekali. Nggak ada ucapan sama sekali, kok gue diginiin gitu menurut si Ipan, kok gue diginiin, kok gue diteror gitu kan. Si Ipan belum ngerti. Tapi gitu. dia ingat nggak? Dia begitu tuh ingat sama kejadian momen dia Enggak. waktu dia ngelakuin dia Enggak. satu tempat itu Enggak. gitu. Oh nggak ke situ pikirannya. Enggak berpikir di situ, Pin. Nggak berpikir di situ karena kan pas kejadian dia ritual pun dia nggak di apa sih kasarnya, di teror enggak. Oh. Tapi dia ngelihat istilahnya Putri cantik itu ada, dia tahu. Terus ada banyak poci-poci, terus bakun gitu ada gitu.
cuman nggak dihirauin. Makhluk astral ya. Ya makhluk astral. Karena kan orang yang melakukan pesugihan itu udah Iya, udah dia kan kuat, udah nekat. dikasih kuat. Mentalnya baja, Bin. Dia ngeliat kayak gitu udah nggak peduli. Daripada cemen mah nggak usah lah, mendingan lu balik gitu. Betul seperti itu kurang lebihnya. Di hari keempat dimulai lagi, Bin. Hari keempat. Ntar gua potong boleh nggak? Hmm. Nah, kejadian yang lu bilang cambuk tadi yang ada bekasnya, itu orang tuanya tahu, ngelihat nggak? Lihat. Bukan ngelihat pas cambuknya, itu ada luka itu. Lihat. Itu kan bikin orang bingung tuh kayak. Lihat. Iya. Karena si Ipan sendiri ngomong besok paginya pas nggak bakal percaya bro, karena kan orang tuanya di situ selama nungguin gitu. Di hari ketiga itu besok paginya Ipan cerita, "Mah, Ipan semalam ada yang nyambuk. Coba lihat mama, itu ada bekasnya Pin." Terus Ipan katanya dililit. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu, wallahu alam itu, dan itu real Ya, gitu. itu sih Itu real karena bukan sesuatu yang mesti gua bongkar, gua nggak ngerti lah gua kayak gitu. banyak orang yang kayak gitu, Pin. Ya cuman kan Gue juga nggak ngerti. di Banyak luar, yang di kayak luar gitu. kalau zaman sekarang tuh kan namanya di luar nurwa. Ya, di luar nurwa, betul gitu. Di hari keempat gue ceritain, Pin, dari penuturan Ipan itu sendiri gitu. Jadi dia kalau siang biasa, Pin, sembuh dia, bisa kasarnya bisa jalan ke kamar mandi sendiri. Cuman nggak fit normal. Nggak normal. Terus yang anehnya tuh dalam 4 hari ini si Ipan nggak mandi, Pin. Nggak mandi. Bukannya nggak mau mandi, tapi nggak mau mandi. Itu maksudnya salah satu terornya apa? Nggak tahu, tiba-tiba emang nggak mandi dia bilang. Bukan yang ada, bukan di teror juga masuknya sih ya, yang kurang ada nggak tahu deh putri pokoknya dalam cambuk gitu. dalam 4 hari harusnya bau dong badan 4 hari bro, gitu kan. Dia Ini disuruh nggak paling nggak menjadi kamar mandi, paling kencing BAB apa BAB gitu ya. paling itu, tapi nggak mandi itu dalam 4 hari, dan itu normal, Pin. Dibilang normal. Gue nggak ngerasain aneh. Gue nggak ngerasain iya gimana sih, normal. Nah itu terornya itu pasti malam gitu, Pin. Di hari keempat habis dia ya gue omongin nih, mohon maafin, jadi dia lupa sholat saat itu, dilupain sholat, jadi dia Ya sholat. Yang gua prediksi sih ketika dia ngelakonin hal yang ya itu, yang momen yang di satu tempat itu, dia nggak mungkin ngejalanin kayak gitulah dia juga. Nah, kan pantangan buat dia, bro. Nah di hari keempat ini habis maghrib dia bilang gini, Pin, gue nggak tahu, gue pengen ngurung sendiri di kamar, dia bilang gitu. Dikunciin lah kamar gitu. Terus dia juga sempat ngomong ke bapaknya, ke ibunya, "Mah jangan ganggu Ipan ya, Ipan mau tidur, mau istirahat ya." Itu habis maghrib, Ipan mau istirahat gitu, jangan gedor-gedor, jangan ketok-ketok Ipan gitu kan. Nah di saat si Ipan ini anggapnya semedi, Pin ya, tiba-tiba dia matiin lampu, kayaknya dia ngerasa dia balik lagi ke sana, Pin. Dia si Ipan tuh ada di sana lagi, Pin. Ada di lokasi lagi. Harapannya dia apa gitu? Nggak tahu, tiba-tiba maksud gini. Iya, yang lu bilang dia kan cerita sama lu tuh udah itu dia semedi. Harapannya dia apa? Nggak, bukan semedi, dia pengen istirahat gitu, tiba-tiba pengen istirahat gitu. Oh, bukan semedi gitu. Tuh namanya pengen menyendiri lah. Pengen menyendiri gitu. Nah, tiba-tiba kok dia ada di sana, Pin? Tiba-tiba dia ada di sana lagi. Situasi posisi kamar gelap. Posisi gelap, digelapin sama dia gitu, karena dia pengen istirahat. Nggak tahu tiba-tiba dia pengen gitu. Nah tiba-tiba dia ada di sana gitu, nggak tahu gimana ceritanya, dan itu sepertinya, tapi dia bilang gitu. Jadi gue ngelihat diri gue sendiri lagi, Pin. Jadi si Ipan ini ada dua. Kayak mimpi perasaan. Kurang lebih. Gue pernah tuh kayak gitu tuh. Kurang lebih seperti itu. Jadi gue ngelihat gue sendiri gitu. Gitu. Si Ipan tuh ngeliat sendiri, si Ipan begini, ngelakuin gini. Tapi itu nggak mimpi ya? Bukan mimpi, Pin. Toh si Ipan nggak tidur kok. Abis maghrib malah. Kan lu bilang barusan dia lagi pengen nyendiri. Abis maghrib malah dia ngelakuin ini. Hal-hal yang astral. Nah di ujung cerita pas dia mau ngomong-ngomong ujung. Wah, dia pas mau motong lagi kan, si Ipan ini masih penasaran, jangan ngomong ujung cerita, beres dong. Beres itu. Nah pas mau motong, Pin, si Ipan ngeliat juga. Balik lagi yang itu ya, yang balik lagi situ cerita itu gitu. Dia ngeliat sendiri gitu, ternyata betul, Pin, si Ipan tuh mau motong bapaknya. Jadi itu dua kali jawaban tema kan? Dan ceritanya tumbal berarti tuh. Berarti kan dua kali jawaban kan. Itu tiba-tiba macam-macam teman-teman kayak gitu, nggak usah. Itu tiba-tiba amit ya kita malah. Si Ipan ngerasa apa sih? Badan ditarik, bang gitu. Maksudnya ketika pas ngeliat itu, pas
Kayak gitu, si Ipan kayak ngerasa ditarik, wow gitu Pak. Seperti katanya kayak di film tuh kayak nyawanya diambil. Tiba-tiba dia ada lagi di kamar. Nangis di situ si Ipan ternyata. Nangis lah di situ si Ipan. Ini ngeri juga ya terornya ya. Ngeri loh, ngeri. Di hari Itu tuh bang, ntar dulu. Itu berapa? Itu baru teror yang baru-baru itu. Awal-awal doang. Ini dari keempat. Di hari keempat itu. Jadi enggak, lu kan cerita sama gua ada 3 teror. Nah berarti ini yang baru teror pertama doang yang diceritain nih. Ini teror pertama. Nanti belum teror dari penunggu. Wah ini cerita sih bener dia bilang. Pin panjang ceritanya Pin, soalnya kemarin tuh bilang dia waktu di sono udah keburu mendung kan. Udah gitu durasi bro. Durasi kan ibaratnya gue juga harus menghargai kamera tuh ada batasnya. Jujur gue bukannya pelit bukan, irit doang. Irit. Supaya soalnya buat apa? buat video berikutnya gitu loh, maksudnya ngomong aja pelit. Enggak pelit, gue enggak, bukan gitu. Nah, terus seru itu teror yang pertama terus. Itu kan tadi nyampe dia kayak ditarik dia balik lagi kan, dia balik lagi ke nangis. Badannya, dia nangis gitu kan. Tahu jam berapa menit itu? Pas azan subuh. Nah, dari pas maghrib tadi cerita dari jam berapa? Gua enggak mudah lagi benar. Enggak, maksudnya gara-gara gua barusan ngomong. Oh iya dari maghrib belum cerita ya. Tadi dia masuk jam berapa? Maghrib. Pas dia ngomong. Iya, maghrib. Kalau Sunda bilang maghrib kolot ya, lingsir wengi. Iya, benar. Dia melakukan perjalanan. Udah mau 12 jam tuh, Bro. Dia balik lagi ke tubuhnya. Tiba-tiba pas tarim. Sama kayak ini ya. Itu yang ilmu-ilmu tuh Meraga Sukma sih. Tapi bukan, itu mah enggak lah. Karena emang ya bisa dibilang si Ipan ini nggak punya kelebihan apa-apa. Tapi emang Meraga Sukma kayak gitu bukan sih? Kurang katanya sih seperti katanya kayak gitu. Pan gua nggak bisa kayak gitu. Sukmanya ngelayang katanya gitu ya. Karena gue hanya dapat cerita dari tapi kan intinya nggak ada hubungannya lah sama ilmu kayak gitu sih, itu nggak ngerti lah. Cuman ceritanya sih Ivan tuh kayak ada yang bawa ke lokasi yang sebelumnya waktu dia mau menjalanin ngejalanin syarat-syarat yang di satu tempat itu. Bahkan gini teman-teman nih, kalau kita cut dari yang barusan kita bahas gitu kan kok bisa gitu ya, kenapa bisa gitu ya? Jadi jelas pertanyaannya bisa 1000 kali kayak gitu. Dia kok bisa gitu? Dia tiduran di maghrib, pas dia masuk ke badannya itu tarim. Sedangkan yang apa? Tolong di komen durasinya berapa jam? Kalau kerajinan pikiran. Iya, enggak kalau lu yang ngerasa kerajinan banget sih ya, kalau lu rajin maksudnya gitu. Betul. Komen aja, Bro. Santuy. Karena kemungkinan besar nih yang nonton itu pasti ada dapat cerita dari teman-teman atau misalkan cerita dari YouTube ataupun konten kreator yang lain yang bercerita, itu pasti ada yang pernah ngalamin tentang perjalanan waktu seperti itu gitu. Karena kan bukan hal Ipan doang gitu. Cuman mungkin yang belum dituangkan sama orang lain yang kayak Ipan gini. Ya kurang lebih. Atau mungkin udah pernah dituangkan di YouTube yang lain, nggak tahu lah gitu ya, di cerita yang lain. Seru tapi ini Bro, ini nih gue penasaran nih, kayaknya bener panjang nih cerita. Panjang namanya terornya itu ya, gue bilang gila ini. Ini sih kayaknya teror gulung yang benar-benar ngegulung ya terornya ya. Nah, dari kejadian pas dia nangis itu sebenarnya dia sedikit sadar kok ada yang aneh gitu kan, kok selama gue pulang dari tempat seperti ini gitu berbeda jauh dengan pesugihan yang pertama. Yang awal tuh nggak ada sama sekali Pin, dia teror gitu nggak ada Pin. Kenapa kok pas melakukan pesugihan yang sekarang gitu? Karena gini Bro, ini prediksi gue, walaupun bukan gue yang prediksi, mungkin teman-teman di sana juga pada prediksi. Karena apa? Kan nggak selesai Bro, belum selesai. Yang pertama kan pasti udah selesai dong, makanya aman. Cuman kekurangannya dia ya mungkin yang itu tadi, yang ada kakek minta ini malah nggak dikasih, jatuhlah dia, itu yang pertama. Nah kalau yang ini udah jelas belum selesai gitu loh, makanya diteror gitu kan. Bisa jadi prediksi gua ya itu mah. Kemungkinan besar sih menurut cerita dari yang terakhir ya, menurut dari yang menyembuhkan si Ipan nih. Sorry teman-teman agak yang jangan nyindir lah, gue juga lapar sama. Lapar gue juga. Ntar aja lah. Ntar gue mau ke ATM dulu. ATM mana?
Gila nih cerita kayaknya panjang bener bro. Gue pikir Gua kalau misalkan detail gue pikir dia tuh cuman Omdo, tau Omdo nggak usah dijelasin Omdo apa, tahu lah gitu. ompong doang. Ya Biasa durasi bro, durasi. jadi Kalau panjang banget kan kasihan yang nonton juga gitu, belum tentu kan mereka juga aduh ini cetak panjangan lama lah, ntar lagi gue pengen tidur atau gimana gitu loh bro, maksud gue. enggak, yang bikin aneh tuh dia yang hal-hal yang dia lakukan di selama ritual itu ternyata efek sampingnya luar biasa gitu ya. Model salah satu contoh di awal pulang ke rumah dia ritual berendam di mana di kali di setengah badan, dia ngerasa bener-bener lumpuh gitu. Itu nggak bisa digerakin sama sekali gitu kan. Terus Camkan itu teman-teman, nyampe rumah tuh itu dia anggap gini Pin, ya gue lupa inget sih, anggap dia berat badan 50 kilo, masa dalam satu hari dia hilang 20 kilo Pin. Ya, aneh 30 kilo gitu. Ya aneh bagi medis, aneh bagi umum ya. Justru itu makanya. Kalau untuk hal kayak gitu sih enggak apa ya. Malahan mungkin ya harus emang jalannya udah begitu, bro. Kok bisa sesingkat itu gitu? Maksudnya Cuman gini, pertanyaan gitu. Gua ngomongin durasi masalahnya, bro. Lu sebenarnya Omdo apa enggak nih? Itu cuman baru awal teror doang. Serius. Awal teror. Kumaha Damang. Kacau nih cerita, berarti ini seru juga. Jadi makin panjang ini karena ini tukang ditek-tek udah di depan. Ya. Kita sambung di video berikutnya. Baik, lapar, gua tahu. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Video lanjut deh, teman. Sorry banget nih. Oke, sorry ya teman-teman ya. Gua mau tek-tek dulu. Tapi aku ya. Terornya lu ceritain lagi ya. Kalau gua sih mau penasaran gitu. Oke, gua Dels. Gua Spin Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lapar nih, cuman mau gua disediain kayak ginian doang. Tek-tek. Siap lah. Mang. Aduh. Ini si Abah. Biasa. Gua dari rumah gua banyak tiap hari yang lewat. Gue ini